Halo semua teman-teman, nama saya Todo Benardo Sinaga. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan atau meringkas materi dari buku pengantar ilmu hukum yang ini, karyanya Suroso, guna untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen pengantar ilmu hukum, Ibu Diana Napitupulu. Check it out! Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian pengantar ilmu hukum dari segi pengantar. Yang pertama itu PIH terdiri dari gabungan kata antara pengantar dan ilmu hukum. Pengantar itu artinya memperkenalkan pada objeknya. Nah, objeknya itu adalah ilmu hukum. Jadi, PIH adalah basis atau dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari suatu cabang-cabang ilmu hukum. Lalu ada pengertian dari segi ilmu hukum, yaitu ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya itu adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum itu sendiri. Yang pertama menurut Jevan Apeldoorn, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lalu yang kedua dari WLG Lemaire, yaitu ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Lalu yang ketiga menurut JBH Belfort, yaitu ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Lalu yang terakhir ada menurut Prof. Lee Owen Hock SH, yaitu ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Sekarang masuk ke bab 2, yaitu sejarah singkat tentang pengantar ilmu hukum itu sendiri. PIH itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang pertama kali dipakai pada tahun 1920, yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Nah, Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah ini merupakan terjemahan dari Einführung in der Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan pada Jerman di akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, hukum itu dikenal pada tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan pengantar ilmu hukum itu sendiri pada negara Indonesia untuk pertama kalinya digunakan pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah PIH sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum, yaitu 1. Memberikan perkenalan terhadap segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan saksama. Bukti-bukti peran dan fungsi PIH, yaitu yang pertama, dalam sejarahnya PIH itu diajarkan di setiap perguruan tinggi yang ada di dunia. Kedua, di Indonesia hukum juga dijadikan kurikulum pada tahun 1924. Terus juga pada waktu UGM itu berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum di kampus tersebut. Terus ada juga surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum negeri ataupun swasta, mata kuliah PIH harus dicantumkan. Lalu dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah PIH bobotnya 4 SKS, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum termasuk dalam ilmu sosial karena
Objek penyelidikannya adalah tingkah laku dari manusia itu dan masyarakat. Dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Arti hukum dari segi etimologi. Kita tuh harus tahu apa sih itu etimologi. Nah, jadi etimologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari akan asal-usul suatu kata. Nah, jadi dalam konteks ini adalah hukum. Nah, hukum itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Sedangkan jamaknya adalah alkas. Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum berarti juga dengan unsur paksaan. Yang kedua ada res. Res itu berasal dari kata rectum, yaitu dari bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan ataupun tuntutan atau pemerintahan. Lalu, kata res atau bimbingan ini selalu didukung oleh adanya kewibawaan. Sehingga kewibawaan itu mempunyai hubungan erat dengan yang namanya ketaatan. Nah, lalu dari kata res tersebut timbul juga istilah gerechtigheid dalam bahasa Belanda atau gerechtigheid dalam bahasa Jerman yang berarti keadilan. Berarti dapat disimpulkan bahwa hukum dalam res ini mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Yang ketiga, ius. Dalam bahasa Latin berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur atau memerintah. Selanjutnya, istilah ius itu sendiri bertalian erat dengan ius titia atau dewi keadilan. Pada zaman dulu, bagi orang Yunani, ius titia adalah seorang dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Nah, dalam simbol-simbol itu ada mengandung berbagai arti. Yang pertama itu kedua mata tertutup. Itu berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku, apakah itu kaya atau miskin, kulit hitam atau kulit putih atau sebagainya. Lalu yang kedua itu ada neraca. Itu melambangkan bahwa hukum itu harus setara atau adil, tidak ada ketimpang sebelah ataupun ketimpang sebelah. Terus ada juga pedang, yang berarti keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum, di mana perlu dengan hukuman mati apabila memang pelanggaran hukumnya udah terlalu berlebihan. Lalu selanjutnya yang keempat ada lex, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Nah, lesere itu berarti mengumpulkan. Maksudnya apa? Yaitu mengumpulkan orang-orang yang mau diatur atau diberi tata tertib atau perintah. Selanjutnya ada hukum dalam berbagai arti. Pertama, hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah yang dibentuk oleh lembaga-lembaga legislatif seperti DPR. Selanjutnya yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum yang sedang bekerja. Contohnya adalah jika seorang melihat petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Jadi maksudnya itu kayak setiap orang melihat para petugas hukum, dia itu merasa bahwa hukum itu harus dilaksanakan karena mereka adalah penegak hukum. Selanjutnya ada hukum dalam arti sikap tindak. Itu yang dimaksud adalah kebiasaan. Jadi misalkan kayak setiap orang sudah biasa membayar pajak, sudah biasa menaati aturan, berarti dia sudah melaksanakan hukum, tidak melanggarnya. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Kan manusia kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka dari itu pasti ada saja yang namanya pertentangan. Nah, pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau kekacauan di dalam masyarakat. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut sehingga timbul kedamaian. Yang kelima ada hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang keenam ada hukum dalam arti disiplin. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada hukum dalam arti ilmu hukum. Maksudnya adalah di sini ilmu hukum sebagai suatu pengetahuan atau yang merupakan karya dari manusia itu sendiri yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Lalu yang terakhir ada hukum dalam arti tata hukum. Hukum maksudnya adalah
hukum yang sedang berlaku di suatu negara atau yang biasa kita sebut sebagai hukum positif. Selanjutnya, hukum terdapat di mana saja. Hukum itu terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Itu menurut hukum secara modern. Lalu ada pula anggapan-anggapan tentang hukum kuno yang bertentangan dengan hukum modern. Hukum kuno itu lebih menjelaskan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi apabila masyarakat yang tidak beradab, maka di situ tidak ada hukum. Selanjutnya ada peran dan fungsi hukum. Yang pertama, peranan hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, antropolog telah membuktikan bahwa mau di masyarakat primitif pun hukum tetap ada. Dan hukum juga ada sejak masyarakat itu ada. Jadi mau dimanapun ada masyarakat, tetap ada yang namanya hukum. Aristoteles mengemukakan jus politikon atau yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, hubungan itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan itu kan berbeda-beda nih. Kalau misalkan nggak ada hukum, maka akan terjadi yang namanya kericuhan. Nah, makanya karena kepentingan yang berbeda-beda dibentuklah hukum, yaitu di dalam masyarakat itu sendiri. Sejak kita sebagai manusia lahir sampai kita mati, kita tetap terikat di dalam yang namanya hukum. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu peran hukum dalam keluarga. Sepasang suami istri juga menjalankan suatu hukum yang terikat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Terus anak bersikap kepada orang tua itu juga melaksanakan hukum, yaitu pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Peran hukum di dalam pekerjaan. Setiap orang yang ingin bekerja pasti ada aturan-aturannya yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam situ hukum telah bekerja. Selanjutnya, seorang majikan yang membayar upah kepada buruhnya atau pekerjanya juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalam bab ketiga KUH Perdata. Lalu di dalam menjalankan pekerjaan. Yang pertama, di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Dan yang kedua, dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tanggal 21 Mei tahun 1966. Selanjutnya ada hubungan dan hak. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada orang yang menguasai tanahnya tanpa izin apapun. Yang kedua, seorang buruh akan menuntut pesangon kepada majikan apabila ia dihentikan oleh perusahaan tanpa salah. Selanjutnya dalam perkembangan masyarakat. Di dalam hubungan satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Tadi kan kita udah mendengarkan sebagian dari peran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi-fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Manusia dalam bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang boleh diperbuat, dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib tanpa ada kericuhan. Misalkan kita nonton bioskop nih, kita pasti bayar dong. Nah, itu juga adalah hak kita untuk membayar. Nah, itu juga terikat dalam hukum. Dua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa, dan hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Nah, dari situ hukum dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang selanjutnya, sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan suatu pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Tapi, dalam hal ini, timbul banyak kritik dari masyarakat. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, yaitu para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Misalnya seperti menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing, dan bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan hukum. Menurut Dr. Wirjono Projokiro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, beliau mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. Ada peraturan umum yang dapat dipandang kurang adil dan ada peraturan umum yang harus ditafsirkan hakim. Yang pertama kita akan masuk ke dalam peraturan umum yang dipandang kurang adil. Contohnya seperti pada pasal 330 KUH Perdata.
berbunyi bahwa belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa kita belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan di pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah perempuan, atau seorang istri dalam perkawinan. Berarti dapat kita simpulkan nih ya, kita yang belum dewasa ini dalam konteks di bawah umur 21 tahun, kita tidak bisa menandatangani suatu perjanjian. Ada satu contoh lagi bahwa seorang istri dalam status kawin tidak cakap membuat perjanjian. Maksudnya kan apabila seorang istri dalam status kawin kan juga sudah dewasa nih, tapi mengapa tidak cakap dalam membuat perjanjian? Seperti yang kita ketahui, peraturan-peraturan umum tadi dapat dipandang tidak adil, ya kan? Maka dari itu dibentuklah yang baru peraturan-peraturan yang dapat ditafsir oleh hakim apabila tidak adil. Contoh-contohnya seperti itikat baik pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berarti itu sudah ditafsir oleh hakim. Tentang keadilan. Yang pertama, keadilan distributif ialah suatu kejadian yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Misalkan seorang bekerja dengan upah 1.000 per jam. Maka apabila ia bekerja 5 jam, berarti dia dapat upah 5.000 sesuai jasanya yang tadi. Sedangkan keadilan kumulatif itu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Jadi perbedaannya, yang keadilan distributif itu sangat memandang jasa, sedangkan yang kumulatif tidak memandang jasa. Seperti di dalam struktur pekerjaan, ya kan? Ada yang kerjanya susah, yang kerjanya berat, dan ada juga yang kerjanya enteng. Tetapi dengan demikian karena mereka dalam kondisi yang statusnya sama sebagai pegawai, ya maka gaji mereka tetap atau sama. Selanjutnya kita masuk hukum ditaati orang atau ketaatan pada hukum. Menurut pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam, yaitu karena mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, mereka harus menerimanya supaya adanya rasa ketentraman atau damai. Yang ketiga, karena masyarakat memang menyetujuinya. Yang keempat, karena adanya paksaan, yaitu sanksi sosial. Ada juga beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan itu tidak boleh diganggu. Sedangkan menurut mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis atau sejarahnya, tetapi selalu mengondisikan waktu yang berubah-ubah. Menurut teori teokrasi, hukum itu datang atau ada karena kemauan Tuhan. Selanjutnya, menurut teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat, hukum itu ada karena yang dikehendaki masyarakat sesuai dengan perjanjiannya. Menurut teori kedaulatan negara, hukum adalah kehendak negara yang bukan kemauan bersama anggota masyarakat. Jadi hukum terbentuk karena adanya negara. Gitu. Dan hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Contoh, orang mempunyai kendaraan dan mereka pasti wajib membayar pajak dong, karena ya hukum itu dikehendaki oleh negara, bukan dari kemauan masyarakatnya sendiri. Kalau memang kemauan dari masyarakatnya, seharusnya mereka nggak mau lah bayar pajak, buat apa, mending buat makan. Teori kedaulatan hukum. Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Oleh karenanya, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Di dalam negara Indonesia tidak ada yang namanya kepastian atau kesatuan hukum. Dikarenakan kita mengambil contoh dari wilayah Batak yang sangat menganggap bahwa patriarki itu adalah baik, yaitu kebapaan, atau kita lihat marga itu dari bapak. Sedangkan di Sumatera Barat itu kebalikan. Jadi kita mengikuti keturunan ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri yang berbeda-beda. Selanjutnya ada aliran-aliran atau praktik hukum. Yang pertama, legisme. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Karena aliran tersebut dianggap suatu usaha yang baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. Maka banyak negeri yang mengikuti jejak Perancis, antara lain negeri Belanda, Belgia, Jerman, ataupun Swiss. Yang kedua ada aliran Freirechtslehre atau hukum bebas. Aliran ini bertolak dengan aliran legisme. Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri, yaitu suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam konkret hukum alam yang sudah menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Yang ketiga ada aliran hukum Rechtsfinding atau penemuan hukum yang terbentuk dengan beberapa cara, ialah karena pembentukan undang-undang, karena tata usaha negara, karena peradilan, karena tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Sedangkan aliran yang dianut oleh negara kita, Indonesia, mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, kita adalah negara yang multikultural. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakannya. Selanjutnya, ada pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli ataupun bumi putra. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Untuk itu ada beberapa cara dan metode. Cara penafsiran yang pertama itu ada subjektif dan objektif. Kalau subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sedangkan yang objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Selanjutnya dalam pengertian sempit dan luas. Kalau menurut pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya, mata uang pada pasal 1756 KUH Perdata. Pengertiannya hanya uang logam saja. Sedangkan dalam pengertian secara luas, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberikan pengertian seluas-luasnya. Contoh, pada pasal 1756 KUH Perdata, alinea kedua tentang mata uang juga diartikan sebagai uang kertas, bukan hanya uang logam saja. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut yang pertama, ada tata bahasa, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Selanjutnya, penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama, ada penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau kata-katanya yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Contohnya bisa kita ambil tentang larangan memarkir kendaraan. Apakah yang dimaksud dalam kendaraan itu? Apakah itu dokar atau kendaraan bermesin atau tidak bermesin atau sebagainya. Yang kedua, penafsiran historis atau sejarah, yaitu meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran ini ada dua macam, yaitu menurut Vokema Andre yang membagi penafsiran ini dalam dua bentuk, asal-usul sampai timbulnya undang-undang, dan penafsiran menurut sejarah pembuatan suatu undang-undang. Sedangkan yang kedua menurut Van Bemmelen membedakan pengertian ini dengan dua macam istilah, yaitu penafsiran asal-usul dan penafsiran legislatif. Penafsiran sistematis, yaitu suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Mengapa demikian? Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat, agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya,
ialah kepastian hukum berdasarkan atas keadilan masyarakat. Ada penafsiran otentik, yaitu penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Maksud dari tafsiran otentik ini adalah agar berlaku untuk masyarakat umum. Selanjutnya yang terakhir ada perbandingan hukum, yaitu suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum yang lama dengan hukum baru atau yang kita sebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dan tata hukum yang berlaku. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Adanya analogi akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan situasi. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Contohnya seperti perbuatan melanggar hukum pada pasal 136.5 KUH Perdata. Isinya yaitu pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugiannya. Contoh, di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan yang tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi kepada A. Pengungkapan secara berlawanan, yaitu selanjutnya ada pengungkapan secara berlawanan. Adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Penafsiran ini bertolak belakang dengan penafsiran analogis. Pada hakikatnya, penafsiran pengungkapan secara berlawanan adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Kalau analogi itu membawa hasil positif, sedangkan ini membawa hasil negatif. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Maka menurut Profesor Dr. Sudikno dalam bukunya Mengenal Hukum pada halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti, seperti sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu, sebagai sumber berlakunya, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum ada banyak. Salah satunya yaitu undang-undang adalah sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Terbentuknya undang-undang yaitu ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Seperti di negara kita contohnya badan legislatif atau DPR dengan presiden. Lalu bagaimana cara membuat undang-undang di negara kita, negara Indonesia? Yaitu berdasarkan undang-undang dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh presiden bersama DPR. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Setelah rancangannya dibuat, presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama. Sebaliknya, apabila anggota DPR yang mengambil inisiatif dan mengusulkan rancangan tersebut, maka undang-undangnya tidak akan terbentuk tanpa adanya pengesahan dari presiden. Kalau tadi saya sudah menjelaskan pembuatan undang-undang. Nah, di dalam pembuatan undang-undang itu terdapat dua sistem, yaitu sistem umum dan sistem lengkap. Sistem umum adalah sistem yang penyusunannya daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja, yang dimasukkan dan yang dimuat hanya garis besarnya saja. Sedangkan sistem undang-undang lengkap yaitu pembuatannya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Saat Indonesia masih dijajah, kita menggunakan sistem undang-undang lengkap. Sedangkan pas kita sudah merdeka, menggunakan sistem undang-undang yang lebih terperinci atau lebih detail.
Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang memiliki dua arti, yaitu arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formil ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah penetapan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenjang perundang-undangan atau yang bisa kita sebut hierarki perundang-undangan. Jadi apa itu hierarki perundang-undangan? Yaitu urutan-urutan mengenai tingkatan dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Tata urutan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia setelah merdeka yaitu pertama ada Undang-Undang Dasar, kedua TAP MPR, ketiga Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksana dari menteri, ketujuh peraturan daerah tingkat 1 atau Perda, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Jadi apa yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang itu? Nah, kekuatan berlakunya undang-undang itu dipengaruhi oleh berbagai asas. Yang pertama, undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam soal yang sama berlaku asas bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah. Yang ketiga, dalam undang-undang yang sama derajatnya serta sama persoalan yang diaturnya berlaku asas bahwa undang-undang yang baru mendesak atau membatalkan yang keluar lebih dahulu. Namun, asas ini tidak berlaku bagi hukum pidana. Yang keempat, bagi undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Artinya, undang-undang yang bersifat khusus lebih kuat daripada yang bersifat umum. Dan yang terakhir, undang-undang yang mengikat hal-hal yang akan datang, asas ini hanya mengikat hakim dan tidak berlaku bagi pembentuk undang-undang. Karena yang terakhir ini mempunyai wewenang untuk menetapkan secara tegas bahwa sebuah undang-undang berlaku surut. Lingkungan berlakunya undang-undang. Menurut Hans Kelsen yang mendasarkan lingkungan berlakunya undang-undang atas 4 lingkungan kinerja meliputi waktu, mulai dan akhir, terus territorial sphere atau daerah berlakunya undang-undang, personal sphere yaitu siapa dan orang-orang mana undang-undang itu berlaku, dan yang terakhir material sphere yaitu mengenai soal-soal apa yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu tidak boleh dilupakan bahwa setiap undang-undang dan setiap peraturannya berlaku tidak mutlak. Artinya mengenai waktu tidak mutlak untuk selama-lamanya, mengenai daerah tidak berlaku untuk semua daerah, mengenai siapa tidak tentu berlaku untuk semua orang, dan mengenai yang diaturnya tidak meliputi semua sosial. Masa berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan atau setidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Tentang daerah berlakunya undang-undang itu berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat undang-undang. Apabila tidak ada ketentuan lain, maka undang-undang yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang pusat berlaku untuk seluruh daerah negara. Sedangkan undang-undang yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang di tingkat daerah berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hak menguji. Apa itu hak menguji? Yaitu suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak. Tujuan adanya hak menguji itu agar tidak ada pertentangan antara undang-undang bawah dengan undang-undang yang lebih tinggi. Lembaga yang diberi hak untuk menguji biasanya adalah Mahkamah Agung, tetapi tiap negara berbeda-beda pula. Setelah tadi ada undang-undang, selanjutnya kita masuk ke dalam kebiasaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno, dalam bukunya Mengenal Hukum, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat, atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap atau ajak berarti merupakan perilaku manusia yang diulang-ulang. Namun, setiap daerah atau setiap golongan mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya ada hukum kebiasaan. Masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu mengandung hukum. Maka jika anggota masyarakat itu tidak mentaatinya, dia merasa melakukan pelanggaran perasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh karenanya, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa timbulnya kebiasaan diperlukan beberapa syarat. Menurut Sudikno, yaitu syarat material. Adanya perubahan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang.
Syarat intelektual, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang, yakni pada pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila undang-undang telah menetapkan demikian. Persamaan antara hukum kebiasaan dengan hukum undang-undang. Yang pertama, keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat dalam masyarakat, dan yang kedua, keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Lalu ada juga perbedaannya. Yang pertama, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Dan yang kedua, undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kalau UU itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersikap memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Dan sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan UU. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional, dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Ada pula jurisprudensi, yaitu pengetahuan hukum. Dalam segi praktik, peradilan jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Beberapa faktor seseorang hakim mempergunakan putusan hakim lain. Yang pertama, pertimbangan psikologis. Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan atau kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut. Selanjutnya ada pertimbangan praktis. Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan atau diperkuat oleh pengadilan tinggi dan MA, maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Selanjutnya, pendapat yang sama. Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang lebih dahulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka sudah wajarlah apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Ada macam-macam jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap, yaitu jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Ada dasar hukum jurisprudensi. Yang pertama, dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. Dan yang kedua, adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Ada pula nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum. Yang pertama, menurut aliran legisme. Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang itu sedemikian sempurnanya, sehingga semua persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sekedar sebagai mulut peraturan-peraturan. Selanjutnya ada aliran menurut Freie Rechtsbewegung. Aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisme. Menurut aliran ini, jurisprudensi adalah primer, sedangkan mengetahui undang-undang adalah sekunder. Hal ini disebabkan oleh pandangan Freie Rechtsbewegung yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir ada anggapan Rechtsfinding, adalah aliran tengah di antara aliran legisme dan Freie Rechtsbewegung. Menurut aliran ini, hakim mempunyai apa yang dinamakan kebebasan dan terikat dan keterikatan yang bebas. Selanjutnya ada asas-asas jurisprudensi. Yang pertama, asas preseden, yaitu hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dahulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Asas preseden ini berlaku berdasar 4 faktor, ialah 1. Bahwa penerapan dari peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama. 2. Bahwa mengikuti preseden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah-masalah di kemudian hari. 3. Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga. 4. Bahwa pemakaian putusan-putusan yang lebih dahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman dari pengadilan pada generasi sebelumnya. Yang kedua, ada asas bebas, yaitu kebalikan dari asas preseden. Di sini petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkat sejajar maupun hakim yang lebih tinggi. Namun di Indonesia dikenal kedua asas tersebut ialah asas bebas bagi peradilan barat dan asas preseden bagi peradilan adat.
Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Contohnya seperti perjanjian yang sangat penting adalah yang menyangkut masalah-masalah yang penting bagi kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa. Seperti perjanjian batas wilayah, perjanjian yang kurang penting seperti agreement, protokol, piagam, charter, fakta, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam macam-macam traktat. Mengenai traktat dikenal 3 macam. Yang pertama itu traktat bilateral atau perjanjian hanya terjadi antara 2 negara. Contohnya traktat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua Nugini tentang perjanjian perbatasan wilayah kedua negara. Yang kedua ada traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Contohnya seperti perjanjian antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tentang status Selat Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut internasional. Yang terakhir ada traktat kolektif atau traktat terbuka, adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Contoh, PBB atau Charter of United Nations merupakan perjanjian banyak negara-negara yang ingin menegakkan perdamaian dunia. Selanjutnya, akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum privat internasional. Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara menimbulkan hukum publik internasional. Pembuatan traktat. Pelaksanaan pembuatan traktat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama itu tahap perundingan. Traktat bilateral dipersiapkan dengan perundingan-perundingan langsung secara lisan atau tertulis. Bahkan dapat pula secara telegrafis atau surat kawat. Traktat kolektif persiapannya dapat dilaksanakan seperti pada traktat bilateral, ialah melalui utusan-utusannya negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua ada tahap penutupan. Apabila dari perundingan-perundingan tersebut telah tercapai persetujuan, maka perundingan ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis yang terkenal dengan nama piagam hasil perundingan. Piagam penutupan tersebut ditandatangani oleh para utusan dari negara-negara yang bersangkutan dan tanggal yang tercantum di dalam piagam tersebut. Akibat dari persetujuan itu ialah isi daripada traktat seperti yang tercantum dalam piagam tidak dapat diubah lagi kecuali ada persetujuan para pihak. Yang ketiga, tahap pengesahan atau ratifikasi. Persetujuan piagam tersebut didasarkan atas persetujuan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Setelah adanya persetujuan traktat disahkan, pengesahan ini dinamakan ratifikasi dan ditetapkan dalam bentuk piagam. Lalu yang terakhir ada pertukaran piagam. Selanjutnya ada doktrin. Biasanya, hakim dalam memutuskan perkaranya didasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Apabila ternyata ketika sumber tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari pada pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum. Lalu, apakah doktrin itu? Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum adalah yang pertama, dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Berlakunya hukum selalu bersangkut paut dengan yang namanya pertama, sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, yaitu ada hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antara negara atau hukum traktat, hukum kebiasaan dan adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan yang terakhir hukum revolusi. Nah, dalam bentuknya hukum dibagi menjadi 2, hukum tulis dan hukum tak tertulis. Hukum tulis meliputi undang-undang, perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Sedangkan hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya. Pernah gak sih kita berpikir kayak kepentingan siapa dan dalam kedudukan apa ia bertindak dalam sesuatu hubungan hukum? Nah, jadi pada dasarnya hukum ada 3 golongan, yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Maka hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan persoalan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa adalah hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa yaitu hukum politik. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu ada undang-undang, traktat, kebiasaan, jurisprudensi, dan ilmu. Berdasarkan daerah kekuasaannya, yang pertama ada hukum nasional, internasional, dan asing.
Yang ketiga, berdasarkan kekuatan berlakunya. Ada hukum paksa dan hukum tambahan. Sedangkan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya. Yang termasuk ke dalam golongan hukum publik adalah hukum pidana dan hukum negara. Selanjutnya ada hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk dalam hukum privat adalah yang pertama, hukum perdata, ialah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Kedua ada hukum dagang. Hukum dagang ialah keseluruhan peraturan yang meliputi perbuatan manusia di dalam masyarakat, terutama di dalam lapangan perniagaan atau perdagangan. Yang ketiga ada hukum perselisihan, yaitu hukum yang menerangkan peraturan apa yang menjadi peraturan hukum atau peraturan hukum mana yang berlaku mengenai sesuatu hubungan hukum yang diadakan oleh karena suatu peristiwa hukum yang memuat anasir-anasir yang dapat menyangkut dua atau lebih tata hukum atau sistem hukum yang berlainan. Selanjutnya ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ius constitutum, yaitu hukum positif atau hukum yang sedang berlaku pada saat ini. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja atau segala bangsa di dunia. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Yang pertama antara hukum perdata sipil dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Yang kedua, hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Selanjutnya ada dari segi pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya dari segi menafsirkannya. Hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Hukum pidana hanya mengenal penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah sosial, yaitu kaidah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ada bermacam-macam jenis. Yang pertama adalah kaidah susila, yaitu kaidah yang paling tua dan paling asli. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Contohnya seperti jangan mencuri milik orang lain, berbuat jujur, hormatilah sesamamu, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksinya hukumnya adalah penyesalan diri sendiri. Kedua, ada kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam bermasyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Contohnya seperti orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin lebih dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain, mempersilakan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Ketiga, ada kaidah agama. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Jadi, norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial yang aslinya dari Tuhan, yang isinya larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Seperti, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah ibu bapakmu, jangan engkau mencuri, dan sebagainya. Yang keempat ada kaidah hukum. Ketiga, kaidah sosial yaitu kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin adanya tata tertib dalam masyarakat. Karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar, oleh karenanya diperlukan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertukusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan. Ialah tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Dan yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam subjek hukum,
Siapakah subjek hukum itu? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Pertanyaannya, manusia kan makhluk hidup dan binatang juga makhluk hidup. Dapatkah binatang menjadi subjek hukum? Jawabnya tidak. Karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia, tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Selanjutnya ada badan hukum sebagai subjek hukum. Di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia. Terbentuknya badan hukum memiliki beberapa syarat. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Dan yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum, yaitu ada PT, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perbankan, bank pemerintah, organisasi partai politik, pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan kecamatan. Tadi kan udah subjek hukum, sekarang objek hukum. Banda atau zaak sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum. Bisakah manusia menjadi objek hukum? Bisa, pada saat zaman pendudukan atau penjajahan. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, disewakan, disiksa, bahkan dapat dibunuh seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan apapun. Nah, keadaan ini pernah terjadi pada zaman perbudakan atau sebelum abad pertengahan sampai ke abad 17-18. Lalu, berbeda dengan pandangan hukum modern. Jika seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek hukum, hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut agama, perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Itu tidak dibenarkan ya teman-teman semua. Jadi kesimpulannya, manusia tidak bisa menjadi sebagai objek hukum. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Apakah peristiwa hukum itu? Yaitu suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum ataupun badan hukum. Perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum dapat dibedakan dalam yang pertama, perbuatan hukum. Yaitu setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Yang kedua, perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut telah diatur oleh hukum. Yang kedua, peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia, karena perbuatan lainnya dibedakan dalam 3 bagian. Yang pertama, kepailitan. Karena keadaan pailit mengakibatkan individu atau suatu badan hukum tidak dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Yang kedua, kadaluarsa. Kadaluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu kewenangan yang disebut hak dan kewajiban adalah segi pasif dari hubungan. Unsur-unsur hubungan hukum. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, adanya timbul peristiwa hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam hak. Hak adalah hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga subjektif. Ada berbagai macam teori-teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan suatu yang penting
bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan yang kedua ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuasaan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Ketiga, di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak. Kita masuk ke dalam macam-macam hak. Yang pertama ada hak mutlak, ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Yang kedua ada hak relatif atau nisbi, ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Sekarang kita masuk ke dalam bagian masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Masyarakat hukum terbentuk karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong untuk manusia hidup bermasyarakat. Yang pertama, karena kebutuhan biologis, seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan koperasi konsumsi. Yang kedua, persamaan nasib. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Yang keempat, persamaan ideologi. Dan yang kelima, persamaan tujuan. Selanjutnya ada antropologi hukum. Ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Tujuan dari sosiologi hukum yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Dan yang ketiga ada sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Lalu siapa objek atau sasaran sosiologi hukum? Sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.